Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Alfiana Saputri, NIM A2101800855. Di sini saya akan melakukan uji regresi berganda. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan data pada Microsoft Excel ini. Lalu, data ini akan saya impor pada SPSS. Kita pilih file, impor data, pilih Excel. Kita pilih yang ini. Kita open. Lalu kita OK. Nah, kita cek pada variabel view-nya. Ini yang stringnya kita ganti koma, karena koma dan numeric itu khusus untuk data view-nya yang angka-angka. Kita kasih desimal di belakang komanya itu 2. Lalu yang independent X2 nya ini juga kita kasih koma. Kita desimalnya bikinnya 2 di belakang koma. Kita OK. Setelah itu kita buat labelnya ini. X1 nya itu PIR dan X2 nya atau independent X2 ROI, Y-nya itu harga saham. Setelah ini kita cek ke data view-nya. Setelah seperti ini, kita langsung bisa menguji melalui klik analyze, pilih regresi, lalu kita pilih linear, kita masukkan dependentnya itu yaitu harga saham, kita masukkan ke dependent, yang PIR nya ini kita masukkan ke independent, yang ROI nya ini masukkan ke independent. Setelah itu kita OK. Setelah muncul datanya seperti ini, dapat kita analisis, yaitu pada model summary-nya terdapat adjusted R square-nya itu 742 atau 0,742. Itu terdapat kontribusi sebesar 74,2%. Nah, sedangkan untuk ANOVA-nya pada signifikansinya atau nilai signifikansinya ini terdapat 0,000, itu lebih kecil dari 0,05, sehingga independent ROI dan PIR itu berpengaruh pada harga saham atau dependent Y. Selain itu, kita dapat mengujinya dengan nilai F. Ini F hitungnya sudah diketahui, yaitu sebesar 25.000 atau 25,465. Nah, kita nggak hanya mencari F hitung, kita juga harus mencari F tabel, yaitu dengan cara DFL sama dengan K dikurangi 1. Nah, dan DF2 nya itu N dikurangi K. Nah, DFL nya ini kan ada 3 K nya, jadi dikurangi 1 sama dengan 2, dan DFN nya itu atau DF2 nya itu kita kan ada 18 responden, dikurangi K nya ini ada 3, jadi terdapat 15. Setelah itu kita lihat pada tabel F. Nah, kita cari pada yang nomor 15 atau DFN dan DF1 nya ini 15 sama 2, jadi terdapat 3,682. Setelah itu kita bandingkan dengan nilai F hitungnya ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Maka sama hasilnya dengan uji signifikansi yang awal tadi, yaitu ROI atau dan PIR independennya itu berpengaruh pada harga saham atau independennya Y. Selanjutnya pada koefisiensi signifikansi, yang PIR nya ini terdapat 0,227.
ini lebih besar dari 0,05 sehingga PIR ini tidak berpengaruh pada harga saham. Jika dihitung menggunakan T-hitung dan T-tabel, jika kita membandingkan, yaitu kita udah diketahui ini ada T-hitungnya negatif 1,259 dan kita dapat menghitung T-tabelnya dengan A per 2 dan residualnya ini kan 15, jadi udah diketahui, tinggal kita menghitung ya A per 2. A itu sama dengan atau sama aja 0,05, jadi itu dibagi 2 sama dengan 0,025, sehingga kita langsung dapat melihat pada T-tabel, yaitu pada yang ini DF-nya ini yang 15 ini terdapat 0,69120, sehingga dapat disimpulkan sama bahwa T-hitung itu lebih kecil daripada T-tabel, sehingga signifikansi yang awal tadi perhitungannya sama dengan hasil akhir, jadi sama-sama PIR-nya itu tidak berpengaruh dengan harga saham. Sedangkan untuk signifikansi yang ROI-nya itu kan ada 0,000, ini kan lebih kecil dari 0,05, sehingga ROI-nya ini berpengaruh pada harga saham. Sedangkan kita bandingkan melalui T-hitung dan T-tabel, ini T-hitungnya ada 5,964, sedangkan T-tabelnya ada 0,69120, sehingga dapat disimpulkan bahwa ROI-nya ini juga berpengaruh pada harga saham, sehingga perhitungan awal antara signifikansi tadi dan T-hitung dan T-tabel yang independen ROI-nya atau X2-nya itu berpengaruh pada harga saham. Untuk mengetahui pengaruhnya, kita dapat melihat dari standar riset koefisiensi betanya. Ini ada PIR-nya terdapat negatif 0,214 dan ROI-nya terdapat 1,012, sedangkan konstantanya ada 4662,491. Nah, maka dari itu dapat dibuat persamaan Y sama dengan A plus B kali X1 plus B kali X2, yaitu A-nya ini adalah konstanta 4662,491 plus B negatif 0,214 X1 dan 1,012 X2. Maka dapat dibuat kesimpulan dari persamaan di atas, yaitu konstantanya ini 4662,491 dan X1 X2 nya itu adalah 0, maka harga saham ini sebesar 4662,491. Selanjutnya yaitu koefisiensi regresi variabel PIR atau X1 yaitu sebesar negatif 0,214. Artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap dan PIR mengalami kenaikan 1%, maka harga saham Y akan mengalami penurunan sebesar negatif 0,214. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara PIR dengan harga saham. Maka semakin naik PIR akan semakin turun harga saham. Sedangkan pada nilai koefisiensi regresi variabel ROI atau X2 yaitu sebesar 1,012, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan ROI mengalami kenaikan 1%,
maka harga saham Y akan mengalami kenaikan atau peningkatan sebesar 1,012. Koefisiensi bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara ROI dengan harga saham. Semakin naik ROI, maka semakin meningkat pula harga saham. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.